Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Miftahur Rafi dari kelas Insight. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai text classification dengan datasheet komentar Instagram cyberbullying menggunakan metode algoritma Naive Bayes. Untuk latar belakang di era digital saat ini, media sosial seperti Instagram merupakan platform yang sangat populer untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Sayangnya, platform ini juga menawarkan banyak peluang untuk perilaku tidak menyenangkan seperti cyberbullying. Cyberbullying mengacu pada intimidasi, penghinaan, atau ancaman oleh orang asing atau orang yang Anda kenal secara online melalui media sosial. Hal ini dapat menimbulkan efek psikologis negatif bagi korban cyberbullying, seperti depresi, kecemasan, dan sulit tidur. Tujuannya untuk mengembangkan sistem klasifikasi teks yang mengidentifikasi komentar Instagram dengan unsur cyberbullying menggunakan metode algoritma Naive Bayes. Sistem ini diharapkan dapat membantu mencegah dan mengintervensi sejak dini cyberbullying di platform media sosial. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi diri dari ancaman cyberbullying. Untuk dataset yang saya gunakan adalah data yang ada di GitHub. Bisa dilihat dari sini saya mengimport dari data tersebut dan info datanya itu memiliki range 400 dengan 4 kolom dari sentimen, dari ID, sentimen, Instagram comment text, dan clean text. Clean text ini seperti ini data baru yang saya buat sebenarnya, tapi masuk di data data info ini. Untuk jumlah teks untuk selanjutnya ini ada jumlah teks negatif dan positif. Positif memiliki 200-an dan negatif memiliki 200. Untuk visualisasi jumlah komentar bisa dilihat negatif dan positif itu sama rata 200. Untuk pre-processing data, saya menggunakan cache flooding, adalah teknik mengelola data yang bertujuan untuk mengubah semua huruf dalam teks menjadi huruf kecil serta menghilangkan angka dan karakter dari teks. Selanjutnya itu ada word normalisasi atau bisa dibilang normalisasi untuk mengubah bahasa yang tidak diketahui dan diubah menjadi bahasa Indonesia. Selanjutnya itu ada filtering untuk memisahkan kata-kata penting dan menghapus kata-kata yang bermaknanya sama. Untuk text processing pipeline-nya itu untuk penggabungan seluruh langkah pre-processing text. Untuk ekstraksi fitur saya menggunakan TF, IDF, dan Ngram. Untuk model yang saya gunakan itu adalah multinomial NB dengan test size-nya itu 0,1 dan random set-nya itu 20-an. Untuk performa modelnya yang dihasilkan itu cukup bagus, bisa dibilang cukup bagus, dengan memiliki akurasi 92,5% dengan jumlah prediksi sebesar 40-an, dan yang benar itu ada 37, sedangkan yang salah itu ada 3. Selanjutnya saya ingin mendemonstrasikan program saya. Seperti biasa, di sini kita mengimport library paketnya dari Pandas, Tanpi, Matplotlib, dan Pixel, serta menginstal Sastrawi ini untuk bahasa Indonesia ya. Terus selanjutnya itu saya mengimport datanya dari GitHub pakai widget, terus kita panggil data tersebut yang sudah di-download tadi. Terus saya untuk menampilkan, saya membuat program untuk menampilkannya. Selanjutnya itu untuk data infonya. Setelah itu saya untuk melihat jumlah data sentimennya yang ada di dalam kolom sentimennya. Selanjutnya visualisasi dan terus text processing. Text processing tadi kan bisa dibilang untuk menghapus ya, untuk menghapus angka kayak huruf-huruf yang tidak, yang karakter yang susah dibaca, atau bisa dibilang kayak URL, atau menghapus angka, karakter tanda baca, dan mengubah teks menjadi huruf-huruf kecil semua. Dan ada contohnya, misalnya dari sini, dari
ID dari username lebih merupakan ada bla 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 bla, dan di bagian ini, username-nya diperkecil dan tanda tanda ininya juga dihilangkan. Selanjutnya untuk normalisasi saya menggunakan dari klasifikasi spam SMS, karena saya tidak menemukan klasifikasi spam lainnya, dan tapi tetap bisa. Di klasifikasi ini dia memiliki 3 kolom, itu ada ID, singkat, dan hasilnya. Untuk normalisasinya bisa dilihat dari sini. Selanjutnya itu, apa sih namanya? Oh, ini untuk supportnya itu ada memiliki 758, dan lihat daftar supportnya itu disediakan NLTK, itu bisa dilihat dari sini. Saya melihatkan ada 25. Oke, untuk selanjutnya itu saya di sini membuat fungsi untuk langkah removal, yaitu untuk menghapus kata-katanya, untuk apa namanya, disimpelkan gitu. Sini ada contohnya. Dari di sini semakin lama semakin kecil juga untuk kata-katanya. Untuk selanjutnya untuk text processing pipeline-nya itu, oke, wait. Datanya juga sebentar juga, totalnya itu 5 secondan, nggak lama juga. Di sini bisa dilihat dari data-datanya, data yang sebelumnya dan sudah di clean text-nya. Untuk selanjutnya itu, datanya disimpan yang tadi saya bilang di awal, datanya tersimpan, clean data CFV-nya. Untuk selanjutnya itu pemisahan kolom kolom fitur dan targetnya itu dari clean text dan sentimennya itu, clean text-nya bisa dilihat, X-nya dan Y-nya itu bisa dilihat. Oke, untuk selanjutnya, hmm, nah, fungsi seleksi chi-square, di sini original fitur number-nya itu ada 2.632, sedangkan redux fitur number-nya itu ada 1.000-an. Bisa dibilang ini cukup baik untuk datanya. Serta selanjutnya, itu di sini mengurutkan fitur terbaik. Fitur terbaik di dalam data itu dengan kata cantik, dan yang kedua itu semoga. Dan selanjutnya, menampilkan fitur-fitur terpilih berdasarkan marks atau nilai tertinggi yang sudah dikalkulasi pada chi-square ini. Yang paling tinggi itu ada tiri dan titipan. Serta untuk di sini itu di sini modelnya, membuat modelnya saya menggunakan multinomial NB dan menggunakan TSS 0,1, setelah random state-nya itu 20-an. Oke. Dan jumlah akurasi pengujiannya itu lumayan besar, 92,5%-an. Oke. Untuk classification report-nya bisa dilihat dari sini. Oke. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.